guys, udah lama nih kita ngadain podcast. Udah pada kangen gak nih sama kami? Kalau episode kali ini, lagi-lagi kami mengundang siswa berprestasi dari Sekomanepa nih. Kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu, boleh dong kita kenalan sama abangnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Firman, berasal dari kelas 12 PS4. Kalau boleh tahu kabarnya sekarang gimana nih Bang? Alhamdulillah baik. Seperti yang kalian tahu, Bang Firman ini atlet arum jeram. Atlet. Seperti yang kalian tahu, Bang Firman ini adalah atlet arum jeram. Jadi, gimana sih Bang awal mula Bang bisa kena arum jeram? Awal mulanya cuman kayak main-main benen, terus ketemulah sama pelatih, terus dia ngajak ke arah-arah arum jeram gitulah. Terus domisili untuk melatihnya itu di mana Bang? Untuk latihannya kadang-kadang di taman, kadang-kadang di Taram. Gitu. Terus kalau pemicu Abang untuk melanjutkan ke olahraga arum jeram ini apa gitu Bang? Apakah emang tertarik ke bidang itu? Apakah emang dimotivasi dari pelatih Abang? Awal mulanya niatan ikut arum jeram nih cuma ikut-ikutan karena teman ikut semua, terus ikut-ikutan. Terus lama kelamaan jadi ketagihan dan sampai sekarang alhamdulillah bisa sampai saat sekarang ini. Bang punya motivasi nggak untuk ikut ini selain teman-teman? Motivasi abang. Nggak apa-apa. Saya untuk mengejar target ke PON, habis PON saya insya Allah diusahain juara lah itu ya kan. Jadi berarti Abang selalu berusaha juara, berarti sudah mengikuti berapa perlombaan gitu? Kalau perlombaan insya Allah udah lebih dari 5, nasional udah 2. Kalau lomba-lomba kecil sudah sering. Wah, keren sekali teman-teman. Jadi awal Abang mengikuti arum jeram ini dari umur berapa gitu? Awal mula saya mengenal arum jeram kelas 2 SMP sampai saat sekarang saya masih di bidang arum jeram. Wah, tanggapan orang tua Bang waktu Bang ikut arum jeram ini gimana? Awal mulanya ikutan arum jeram ini orang tua saya tidak mendukung karena itu olahraga ekstrim dan taruhannya nyawa. Lama kelamaan saya diberi izin untuk mengikuti bidang arum jeram dan sampai saya bisa untuk lolos ke PON Aceh Sumut. Nah, jadi kalau misalnya Abang ke PON itu berarti sudah berapa kali terlibat dalam penyeleksian peserta gitu. Jadi gimana perjuangan Abang untuk mencapai ke prapon itu? Awal mulanya seleksinya di Padang. Seleksinya itu antar pencap dan abang dan saya dikirim 2 orang dari Payakumbuh dan teman saya bernama Abil, dan saya dikirim ke Padang untuk mengikuti seleksi prapon. Jadi setelah perjuangan yang panjang, apa rintangan terbesar Abang untuk selalu melanjutkan di dalam olahraga arum jeram ini? Awal seleksinya saya hampir tidak lolos, dan seleksi kedua saya terus berusaha dan hari ketiganya kami melihat hasil tes, dan hasil tes itu kami berdua lolos dari Payakumbuh. Oh, berarti Bang Firman ini adalah orang pesimis tapi juga disamakan dengan hard worker ya teman-teman. Jadi berarti ada dong aspek-aspek yang dinilai dari gimana Abang nyeleksi pada saat itu. Seleksinya gimana ya? Gimana tuh Bang? Seleksinya itu menurut abang lumayan rumit lah. Oke. Sempat di hari pertama seleksi fisik abang hampir menyerah, rasa nggak sanggup karena
seleksinya sangat ya kayak seksi masuk tentara lah gitu ya kan. Oh gitu, berarti fisik juga diuji, mental juga diuji berarti Ya. ya. Nah, berarti mungkin pasti dong ada pelatih yang selalu memotivasi abang untuk selalu berjuang gitu. Siapa? Di hari pertama itu abang pernah mengeluh ke pelatih dan abang minta pulang ke Payakumbuh dan abang sambil nelpon suruh minta pulang sama pelatih. Terus pelatih menasehati lah kan. Terus di telepon itu pelatih menaikkan semangat kita lah. Oh, berarti emang salah satu tokoh juga ya untuk memacu kesuksesan juga ya. Ya. Nah, kemarin nih lombanya tuh ada batasan umurnya apa gimana, Bang? Ada batasan umurnya sampai, setahu abang umurnya sampai 23 kalau nggak salah. 23 apa 28 kalau nggak salah. Bang paling kecil apa gimana? Ini ya, kalau di Arung Jeram semuanya abang paling kecil di sana di teman-teman abang. Oh. Jadi berarti sudah disuguhkan dengan tes dari senior gitu ya? Ya. Gitu. Jadi mungkin apa hal yang paling mengesankan dari senior yang berpesan kepada abang agar bisa? Senior abang pernah bilang sama abang karena dia tidak mengikuti Arung Jeram lagi. Dia pernah bilang semoga abang bisa lolos ke PON. Dari situ abang bisa membuktikan siapa diri abang sebenarnya. Oh. Nah, dari tadi nih kita banyak rintangan. Coba dong Bang bilang, apa sih hal-hal menarik yang ada di Arung Jeram? Hal menariknya lumayan enak sih, olahraganya olahraga ekstrim. Bagi yang suka olahraga ekstrim itu lumayan menantang adrenalin lah. Gitulah. Wah, nih teman-teman bisa ikutin nih. Bang, ada seleksi khususnya nggak nih buat ikutan atau kami juga bisa nih? Kalau untuk mengikuti Arung Jeram, mau bergabung ke Arung Jeram, tidak ada seleksi lah. Tapi kalau misalnya kalau mau ngikuti perlombaan, tentu perlombaan nasional, internasional, baru kita mengadakan seleksi. Oke. Dari berita yang kami dengar nih, abang itu libur sekitar 3 bulan ya sebelum PON itu. Ya. Jadi gimana tuh bang? Gimana suasana latihan? Apakah intensif sekali sampai 3 bulan ketinggalan pelajaran? Suasana latihannya sangat menyenangkan lah, kita banyak mengenal teman baru, berbagai daerah. Ada kalanya abang pasti ketinggalan pelajaran gara-gara sibuk latihan-latihan, apalagi kalau mau lomba. Jadi pas abang balik dengan membawa prestasi, apakah tugas-tugas itu masih ditagih sama guru? Apakah nilainya ditinggikan? Tugas-tugas tuh ditagih sama guru dan abang beruntung bisa menjokikan tugas. Joki tugas ya ternyata guys. Terus gurunya nggak tahu tuh joki tugas? Belum tahu. Tapi ada beberapa guru yang tahu sih. Terus apa tanggapan gurunya tuh? Gurunya suruh ngulang buat tugas sendiri. Jadi nggak guna jokinya? Nggak. Jadi menurut abang setelah memenangkan PON ini, apakah masih banyak hal yang perlu ditujuankan? Apakah ada perlombaan-perlombaan selanjutnya yang memungkinkan abang untuk libur lagi, bahkan selama 3 bulan? Kayaknya bakalan ada libur di bulan Desember karena abang mau mengikuti kejuaraan nasional di DKI Jakarta. Wah, keren kali ya teman-teman prestasinya. Walaupun libur 3 bulan, tapi pulang-pulang selalu membawa prestasi dari Arung Jeram yang Bang Firman ikuti. Berarti sekarang ini masih latihan Bang? Ya, sekarang masih latihan untuk di nasional di DKI. Jadi kalau misalnya di Payakumbuh ini domisili untuk latihannya di mana tuh Bang? Kalau latihannya kadang-kadang di taman, kadang-kadang di Taram, ya di sini-sini aja. Setiap hari apa tuh Bang? Mengingat kita kan pulang sekolah jam 4 dari Senin sampai Kamis.
Kalau latihannya kadang 2 kali seminggu, kadang 3 kali seminggu, kadang 1 kali seminggu. Hari latihannya kadang-kadang Senin, Rabu, Jumat. Untuk jamnya gimana tuh Bang? Jamnya kadang-kadang jam 5 habis pulang sekolah, makan, langsung latihan. Oh ternyata Bang Firman ini orangnya sibuk juga ya. Jadi berarti abang tuh rutin dong latihannya ya, berarti ya? Rutin. Aduh, keren banget ya teman-teman. Emang kalau misalnya mau mencapai sesuatu, emang harus punya motivasi tinggi gitu. Jadi berarti perjuangan abang sudah banyak kali sudah mempunyai hal yang bisa dibilang tinggi lah gitu. Jadi pasti dong ada tokoh-tokoh atau tokoh inspirasi yang memotivasi abang, melainkan tidak dari pelatih tapi dari tokoh-tokoh tertentu. Ya, gitu. Kalau tokoh-tokoh tertentu tidak ada lah kan, tapi abang mengambil motivasi dari pelatih abang sendiri aja, karena dia sangat gigih melatih dari abang 0 sampai sekarang abang gini. Gitu. Nah dari tadi kan kita pencapaian Bang Firman, kita melihat pencapaian Bang Firman. Nah jadi apa sih yang belum Bang capai saat ini? Yang masih ingin Bang capai gitu. Yang ingin Bang capai, abang ingin naik podium di PON 2004 Aceh Sumut. Jadi kita doain ya guys, semoga Bang Firman naik podium. Amin. Kita beralih ke topik sekolah nih. Nah, kalau di sekolah pasti ada teman-teman yang selalu membuat momen-momen lucu. Bisa boleh spill nggak hal yang paling berkesan di sekolah gitu, dari teman-teman? Buat momen-momen di sekolah banyak sih yang tapi susah juga disebutin satu persatu. Coba sebutin apa tuh? Satu aja. Momen Kayaknya banyak kali nih Spill kayaknya aja. nih. Kayaknya kelas abang tuh penuh dengan komedi gitu. Iya. Bisa spill satu nggak gitu? momen lucunya kalau di kelas memang nggak ada sih, menurut abang kelas bang tuh ambis lah. Oh, habis Berarti- kasih PS 4 habis ya Habis guys. ya guys ya. Kelas IPS loh. Tapi kalau momen-momen lucu di luar ada sih, contoh saat di luar saat perlombaan hal-hal lucu kayak teman diceburkan, perahu dibalik-balikan, kayak gitulah. Oh gitu. Gitu. Jadi berarti momen-momen lucu ini juga sebagai penunjang juga ya. Kalau misalnya ada ketegangan di dalam suatu klub atau dalam suatu organisasi, di kelas atau apapun itu, jadi mungkin ada kesan dan moral dan kesannya nggak kalau misalnya mempunyai teman yang paling yang bisa memotivasi abang gitu. Karena teman-teman abang lebih tua dari abang, dia sering mau motivasi diri abang. Karena abang selalu bilang ngeluh nggak sanggup untuk mencapaikan PON. Jadi abang pernah dibilangkan oleh salah satu teman abang yang dia pernah berkata berapa menyerah kalau udah sejauh ini katanya kan. Terus abang pikir-pikir, memang sih berapa nyerah kalau udah sejauh ini, kenapa nggak kalau nyerah dari awal aja. Berarti Bang Bima ini paling bungsu nih di tempat latihannya. Nah pasti di situ punya teman dekat nggak Bang waktu latihan gitu, yang sering ngobrol atau cerita sama siapa? Kalau teman dekat ada sih, kalau buat curhat ada sih. Tapi bang sering curhatnya ke teman abang, salah satu anak dari Pesel, pesisir selatan yang namanya Yuda. Abang sering curhat sama dia tentang apalagi itu kan, tentang perasaan. Sering lah. Penting lagi gitulah pokoknya. Nih ngebahas perasaan nih. Jadi kalau abang di sekolah itu punya Keras nggak atau sih? punya pacar Ada nih? pacar nggak sih? Aduh, Jangan ke abang aduh. nggak cuma pelatih doang tapi juga keras nih. Aduh, diam-diam mungkin lo punya pacar nggak sih? Kalau
niatan pacar di sekolah memang gak ada sih, karena abang ingin fokus ke depan, karena ingin masa depan yang cerah dulu. Oh. Tapi crush ada dong ya. Ada. Duh, spill dong. Ini kata penontonnya, spill dong Bang Firman. Kalau di spill jangan. Terlalu privasi ya. Iya. Yuk, kita gitu. gini bahasnya gini aja. Di sekolah apa di luar sekolah nih? Di luar sekolah. Berarti nggak di teman Apakah IPA ya sesama guys? atlet arung jeram juga? Enggak. Enggak. Oh. Oke guys, ingat ya guys, nggak di sini. Nggak ini. Jadi nggak ada chance atau kesempatan untuk wanita-wanita agar bisa mendapatkan Bang Firman ini. Ya gitu. Ada hati yang kujaga. Ya. Oke guys, habis dari topik yang tadi, nah kita ada goals nggak Bang buat kedepannya? Goals yang paling mau dicapai lah, tingkat kesuksesan abang untuk masa depan lah gitu. Kalau target kedepannya, abang ingin mengikuti internasional di Brazil. Itu adalah tingkat tertinggi arung jeram ya? Ya. Sudah setara World Cup di sepak bola kah? Setara lah mungkin. Setara. Berarti Bisa lawan di negara setara atau lebih lah. lebih. Oke. Berarti lawan-lawan negara lain ya? Ah. Oh gitu. Jadi udah tingkat internasional. Kita aminkan bersama-sama guys. Bang Firman dapat mencapai itu, amin. Jadi setelah kita mengambil pelajaran, setelah kita mendengarkan cerita dari Bang Firman, kerasnya, yang motivasinya, pelatihnya, teman-temannya, jadi pesan Bang Firman untuk teman-teman, untuk crush ataupun pelatih yang selalu membekap abang gitu, atau quote-quote yang selalu membekap abang dan bisa abang sampaikan pada saat ini apa? Buat pelatih, makasih sudah membimbing sejauh ini. Makasih juga sudah mengantar ke yang lebih baik. Makasih juga sudah memberi kesempatan. Kalau buat keras, makasih juga sudah menemani sejauh ini juga. Aduh, ini keras apa pacar sih guys, menemani bahasanya guys. Bahasanya saya agak lupa sedikit. Kalau misalnya orang tua itu adalah peran yang paling penting dari masa kecil maupun dari masa abang sekarang ini. Jadi pesan-pesan yang membuat abang ingin disampaikan kepada orang tua. Buat orang tua, salah satunya mama, terima kasih sudah mendidik anaknya sejauh ini. Makasih sudah menemani dari nol sampai saat ini. Makasih juga supportnya. Semoga kita bisa bahagia selalu. Amin. Nah guys, sekian podcast dari kami guys. Terima kasih dan juga dari Bang Firman. Terima kasih Bang Firman Terima sudah kasih Bang datang Firman di sudah telah Sama-sama. hadir di podcast kali ini. Jikalau ini juga mengganggu waktu abang, jadi kami minta maaf ya. Jadi sekian podcast dari kami guys. See you next time. Thank you very much. Bye bye.